Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Emang gue sejelek itu, emang bibir gue setebel itu, emang gue setonggos itu, emang gue seenggak layak itu dijadikan as human being gitu ya. Semua bisa kita bicarakan di atas meja makan. Mumu Gomez. Kaben. Apa kabar Mumu? Alhamdulillah baik banget Kaben. Thank you banget mau datang. Sama-sama, seneng banget. Iya sebelumnya mau ngucapin congratulations buat pernikahannya. Lupa lagi gak pakai cincin gue. Ini ketahuan deh, baru mulai. Nggak digade kan? Enggak dong, aman-aman. Aku tuh sama suami aku kebetulan emang gak suka pakai cincin. Sama, Kamu saya juga. Ya kalau dipakai saya ada 2 cincinnya. Kalah. Iya benar. Tapi emang kurang nyaman emang. Kurang nyaman. Makanya aku kalau pakai kalau pas lagi keluar aja kalau lagi ada acara. Nurunin pasaran juga kan. Mu, Yes. selamat kemarin bulan Juli ya? Bulan Juli. Wih, rame loh. Pengennya kasih lihat sih pemberitaan kalau ngetik Mumu Gomez. Wah, gila. Udah bukan nama gue doang, ada suami gue Oh sekarang. iya, Mumu dan Eno. Mas Enonya ada di situ. Mas Eno, mohon izin ya. Kita acak-acak nih istrinya nih, istri barunya. Diapain dia cek-cek. Gimana? Biasanya katanya kalau orang baru menikah tuh biasanya menyesal katanya. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Oh iya, kaget gue. Menikah dengan sahabat. Kalau buka Google gitu namamu isinya Mumu menikah dengan sahabat. Memang betul sahabat nih. Betul banget. Aku sahabatnya dari kuliah kan. Dari kuliah. Dari satu kampus kuliah. Awalnya temenan dulu biasa. Terus lama-lama teman aku sama teman dia menyatu. Jadi satu geng. Biasa kuliah geng-gengan kan. Iya. Satu geng lah kita. Di situ aku makin dekat sama dia jadi sahabat. Aku sering curhatin gebetan-gebetan aku sama dia. Waduh, udah kenyang dong ya. Kenyang tuh dia. Anda bunuh diri? Karena sekarang bisa jadi bumerang. Iya betul. Terus malah dia yang lebih tahu banyak tentang ya selera gue, tipe gue. Tapi pada satu titik, boom, dia menyatakan lah perasaan. Tidak disangka, tidak dinyana ya. Aku malah kayak, apaan sih lo gitu? Ini temen gue Bohong. aja. Pasti kamu sudah ada rasa-rasa kan? Enggak. Masa? Aku sebelumnya emang gampang suka sama orang, gampang jatuh cinta. Tapi tuh kali ini kaget banget. Sebentar. Gampang jatuh cinta? Iya. Oh, oke, nanti kita ke situ ya. Ini dulu nih. Gemini. Oh, Gemini. Juni berarti ya? Juni, aku Mei, 27 Mei. Oh iya. Gue hafal cuma Gemini karena sebelum Cancer. Lain gue nggak hafal, sosokan Gitu ya? aja. Terus. Iya, jadi emang gampang suka, tapi nggak pernah semenyangka ini bahwa ternyata temen deket gue sendiri nih yang suka nih. Gitu. Terus kayak, apaan sih lo? Gila lo ya. Terus tapi lama-lama setelah tapi dia bilang kayak enggak apa, lo kalau nggak apa, tapi kalau mau coba jalanin dulu pelan-pelan. Jalanin sebulan, 2 bulan, 6 tahun. Mau aja. Oh, jadi pacarannya 6 tahun nih? 6 tahun kawan. Oh, jadi mantan sahabat 6 tahun yang lalu. Berarti mematahkan atau malah mengafirmasi bahwa katanya nggak mungkin bisa bersahabat dengan lawan jenis. Karena ada yang bilang gitu kan? Iya sih, itu aku patah sih di gue. Karena gimana? Bener dong berarti? Iya, Kan ada yang bener. bilang katanya kita nggak bisa bersahabat dengan lawan jenis. Itu bener. Bullshit lah itu. Bullshit. Mau denial apapun, pasti tetap ada percikan rasa-rasa itu. Walaupun pada akhirnya lo memilih untuk nggak menyatakan itu, ya nggak sih? Kayak demi menjaga persahabatan, tapi tetap lah pasti akan ada suatu saat di titik di mana lo lagi dilihatin kayak, anjir ganteng juga lo. Masih inget nggak pertama kali sebelum dia menyatakan nih? Iya. Kalau di sini kan lo ngaku-ngaku ke media katanya lo nggak ada rasa kan? Kok gue diintimidasi? Lo menurunkan dia lu. Saya nggak ada rasa-rasa lu tiba-tiba dia menyatakan. Tapi emang iya awalnya gitu kok. Coba gue pengen tanya jujur, jawab jujur. Sebelum dia menyatakan pernah nggak waktu masih bersahabat? Mungkin yang nonton juga pasti ada lah yang ngerasa kayaknya pernah membayangkan lah, let's say pacaran sama dia sebelum dia menyatakan cintanya. Gak pernah. Masa serius? Dia tuh bukan dia tuh bukan salah satu laki-laki yang ada di pikiran top of mind Asik. gue buat Iklan kali ini itu. nih calon suami gue nih. Ini nih laki-laki yang gue cari. Yes,
no, bukan big no. Karena gue tuh tiba-tiba kayak Hamis Daud. Hamis Daud, enggak lah, cuma kejauhan. Gue bisa. Gue tuh kayak cowok-cowok oriental, Oriental. Korea, Asia, Jepang gitu-gitu gue suka banget cowok-cowok putih. Terus kayak cowok-cowok Putih ah. putih masker. Kalau di bawah lampu 2 kilo putih sih. Ya Allah, terang banget. Saking terangnya. Terus? Ya, jadi emang bukan salah satu kriteria laki-laki yang emang aku pengenin. Terus aku juga suka laki-laki yang perhatian banget, caring banget. Oke. gitu. Terus? Sedangkan dia sangat bertolak belakang. Oh ya? Tapi ternyata di sini aku paham bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maaf, itu ntar. Oh iya, Bisa diedit. lipstick ya? Oke. Oke. Jadi kok gue makan jadi tisu. Enak gak? Enak nih. Ngaca Nah, dulu. Oke. udah kan, jadi setelah itu aku paham, oh ternyata kalau misalkan saat itu aku mendapatkan laki-laki yang oriental, udah pernah deket juga sama kalian, sama yang oriental itu, ternyata memang, bukan juga yang ini aku cari. Tapi ketika udah ketemu sama Eno, mencoba menjalani, oh ternyata butuhnya kayak gini ya, gitu. Jadi memang ya seperti itu aja. Aku tidak perlu rupa, aku perlu rasa ya ternyata. Ya, exactly. Oke, ngomongin soal rasa nih, sebelum kita lanjutin lagi biar rasanya lebih enak. Kita karena di atas meja makan kan nggak mungkin kan kita mandi, pasti kita makan lah. Nah, Iya dong. masa mungkin mandi. ciri-ciri Oriental apakah seperti ini? Iya lagi Nah, baru ngeliat. Kayak tadi pakai kacamata deh. Iya, tipis-tipis. Masak sendiri, Mas. Yang main di Taiwan Class. Nah, Ini dong, Iya. siapa namanya? lupa namanya, gue lupa. Park siapa namanya? Pak Sojun. Park Sojun ya? Iya lagi kalau Nah, pakai iya. masker ya. Iya, iya. Gak tau ya kalau dibuka ya. Kalau ini Park. Kalau dibuka dia Central Park jadi. Waduh, sentral. Nih, makanannya udah kita kasih. Yes, thank you. Favorit katanya? Mie ayam. Iya. Ih, kok tahu sih? Tahu dong. pantesan. Ih, Aku favorit banget, Kak. kalau ketik Mumu Gomez keluarnya warung-warung mie ayam, makanya kita tahu nih. Thank you. Ini bisa dimakan beneran. Bisa dong, masa properti ya kali deh. Niat banget sih Ical bikin properti kayak begini. iya. Bisa dimakan mie ayam. Thank you. Paling favorit mie ayam apa? Kan banyak tuh. Kalau Kaben pernah ke Jogja, ada namanya mie ayam Tumini. Wah, itu Di surga daerah? dunia. Daerah sebelah Terminal Giwangan Yogyakarta, persis banget. Kalau Kaben pernah ke Jogja ya? Pernah dong. Kan aku asli Jogja kan. Nah, itu menurut aku udah salah satu rekomendasi terbaik lah mie ayam. Jogja juga kaya banget. Emang maksudnya kayaknya Jogja tuh bukan terkenal dengan mie ayamnya deh. Memang bukan, tapi karena aku dari kecil tinggalnya di perjawaan ya. Nah, menurut aku mie ayam Jawa Tengah, Jawa Timur tuh termasuk salah satu mie yang terbaik. Beda Jakarta tapi. nggak ada mie ayam kayak gitu, Kak Ben. Tapi kalau udah pesen mie Jawa tuh perawakannya beda sama Ya, mie yang kita kenal. Biasanya kita kan mie kita kan influence Cina tuh yang tipis-tipis. Iya, Kalau mie kayak Jawa gini. tuh gendut-gendut. Nah, itu mie cemek aku, tuh. Aku itu. Nah, Tumini itu dia kuahnya ayamnya itu nggak kering kayak gini, dia tuh full bumbu kayak bumbu kare gitu, Kak Ben. Iya. Itu enak banget loh harus coba sih. Kalau tuh gede tuh tuh mini kan dia kecil. Iya sih. Nyoba. Bener. Kan juga mau jadi top orang lucu di Indonesia kan kayak lu. Nyoba bantulah. Betul. Boleh Tumini tuh gede. Iya. Coba dicicip dulu. Ini mie yang mana Ical? GM nih ya. Ini mana? Nggak tahu juga dia. Nggak tahu. Ini kan Ojol ini mah palingnya ujung-ujungnya nih. Tapi nggak apa-apa, kayaknya looknya enak. looknya enak. Tanda cara lo ngenalin mie, biasanya kan mie kan sesuai dengan bentuknya kan. Cara lo ngenalin mie itu enak apa enggak sebelum dimakan apa? Dari ayamnya. Kenapa tuh? Kalian ayamnya kayaknya lagi sakit ya, pucet. Wih keren. Enggak dong, emang warnanya begitu. Iya. Kalau gue dari ayamnya Kaben sama bumbu-bumbunya. Biasanya setelah itu ayamnya suka berbumbu gitu. Nah, tapi karena ini kering, tapi nggak tahu juga ya. Biasanya kalau kayak gini kan mie ayam Bangka ya. Memang nggak betul. Ya ininya pengaruhnya dari situlah. Iya. Tapi ngomongin Jogja dikit nih. Iya, boleh Kaben. Lo kecil lahir semua bener-bener brojol Jogja nih. Berjal Jogja. Daerahnya kalau boleh tahu? Kulon Progo. Kulon Progo. Pernah dengar? Pernah banget. Bandara baru. Yes, Kulon besar Progo. yang mendorong ekonomi Kulon Progo melesat. Oh iya, Kulon Progo Pride gitu. Wis. Nah, aku cah wis pro. Wih, oh gitu gitu. Aku cah wis pro. Oh, cawes Prok. Sina wedok nih. Wis. Sampai pulang nih nggak perlu ya, nggak perlu bedok-bedok gitu ya. Enggak. Kalau pulang ke Jogja nggak diarak-arak di sana kan? Enggak dong. Siapa sih gue Kaben jarak gue. Kulon Progo. Berapa bersaudaramu? Aku 2 bersaudara doang Kaben. Paling? Tua. Oh iya, kalau berdua pasti bisa paling gede, paling kecil ya, paling tua. Tua. Adik aku dong tanya dong. Adiknya? Kelas 5 SD. Kamu kelas? Aku udah enggak kelas. Iya tahu lah. Jarak berapa tahun? 15 tahun. Wow, jauh Aku juga masuk ya. SMA dia lahir. Dan aku denial banget waktu itu. Ini bukan adik aku.
aku nggak mau punya adik. Oh tidak. Ini kau jangan nonton film Taiwan nih. Iya, aku harus jadi pewaris tunggal keluarga Aduh, ini. kenapa anda seperti sinetron berating tinggi? Tapi bener, waktu itu aku tuh kayak banyak tetangga yang bilang, ih lu gak jadi anak tunggal, lu gak dapet warisan lu. Terus aku jadi kayak, aku gak mau punya adik, aku gak dapet warisan. Apaan sih gue waktu itu? Yang salah bukan lu. Apa? Teman-teman lu, lu ngapain? Tetangga-tetangga lu ngapain lu main sama? Bener. Oh gitu. Tapi sekarang jadi main sayang banget sama adik gue. Iyalah. Orang tua, maksudnya ada roots akar seninya mungkin? Oh gak ada sama sekali, bapak ibu aku dua-duanya buruh pabrik kabel. Kalau kan memulai karirnya boleh dibilang as a comedian lah, Iya, karena betul. munculnya dari apa? Kompetisi orang lucu Indonesia. Iya. Gila tuh kompetisi paling beban sedunia loh itu. Kalau kompetisi nyanyi, nyanyi jelek ya udah gue bisa nyanyi. Kalau orang lucu, kalau nggak lucu lu saks aja udah gitu. Udah. Apa sih kompetisi apa sih itu kayak gitu? Jadi itu dulu tuh sebenarnya dibikin untuk nge-remake pernah dengar Api nggak sih? Api tahu audisi pelawak Indonesia. betul. Jebolannya Sule kalau nggak salah ya? Betul. Kang Sule. SOS kan dulu. SOS. Tapi ini versi di RCTI, makanya dibikin Festival Orang Lucu Indonesia. Hmm. Udah bukan Api karena dibikin Ya. di RCTI kan. Ya. Ikutlah iseng audisi di Jogja. Dulu aku ikut teater di Jogja KBN. Udah ada background itu juga. Background Terus teater. Ikutlah iseng audisi dengan sendirinya datang. Aku belum tahu stand up comedy waktu itu. Waktu itu aku daftarnya Esen monolog. Monolog tahun doang. berapa mu? Sorry mu. 2012 maybe. Oke. Kelas 1 SMA apa ya? Hmm. Ya bocil lah. Iya. Terus tiba-tiba datang kan aku udah punya basic teater ya. Jadi udah kayak monolog tuh ngelawak sendiri, jatuh-jatuh sendiri gitu-gitulah. Ada di YouTube Slapstick kayak- lah pokoknya. Slapstick banget lah. Pada ketawa, suka. Terus kayak tiba-tiba 2 minggu kemudian aku lagi sekolah ditelepon. Ini Mumu ya? Iya. Selamat ya kamu lolos ke Jakarta. Apa nih? Kaget kan? Apaan gue? Iya. Ya udah dari situ. Tenaga kerja bagaimana? Makanya. Terus ya udah akhirnya dikabarin disuruh lolos. Udah dari situ kayak bisa dibilang Oli ini adalah gerbang Karir lah. gerbang karir dan gerbang aku akhirnya punya suatu hal yang dulu tuh aku punya angan gitu. Di SMP, ini sorry agak belok dikit ya. Nggak apa-apa. Di SMP aku nggak diikutkan sama ibu aku untuk study tour ke Jakarta. Kan ada tuh SMP study Iya tour. iya. Aku nggak boleh tuh sama ibu. Gara-gara ibu nggak punya uang. Dari situ aku mikir, gue besok ke Jakarta sendiri. Anak kecil ya, awas lu ya, nggak apa-apa gue nggak ikut study tour. Gue nangis kaben, saudara gue pada berangkat, teman-teman aku berangkat, sahabat aku ke Jakarta. Sedangkan aku nggak bisa ikut study tour ke Jakarta. Bete banget tuh. Ih, bete Yang banget. kebayang besoknya masuk sekolah lagi kan kita mau taruh di mana mukanya Itu dia, kan? pada seru-seru cerita, di Ancol seru ya. Gue kayak, iya ya, oh lihat ya, gue ke Jakarta besok sendiri. Iya. Bener, sendirian gue ke Jakarta. Saya tuh nggak ada yang nemenin. Gak ada. Angan-angannya jadi berangkat ke situ bukan mau berkarir. Pokoknya gue mau ke Jakarta, terserah ngapain. Betul. Dan makanya pas aku lolos all ini, wah gila ya, Tuhan gokil banget ya, secepat ini gitu loh. Maksudnya nggak secepat itu sih, kan itu SMP kan. Terus, oh ini gerbang, maksudnya bener-bener Pembuka gerbang lah. pembuka aku buat hidup layak sih buat aku. Tapi sebenarnya nggak semua orang punya mental untuk jadi komedian atau orang lucu lah. Betul. Tapi waktu berangkat ke situ dulunya di sekolahnya ada, saya tahu kalau gue tuh lucu teman-teman, biasanya kan dari teman-teman kan. Ada 3 level orang lucu katanya. 1 lucu di teman-teman sendiri, ya kan. Yang kedua lucu di orang-orang yang tidak kita kenal, Iya. masih lucu. Yang terakhir lucu dan dibayar ya nggak? Ngerti. Nah yang pertama ini udah lewat tes ini belum bahwa lu tuh lucu di depan teman-teman lo? Justru gue bisa paling lepas kalau sama teman-teman gue KBN. Iya, jadi diri sendiri. Gue di rumah, ya Allah, kakak nenek gue bahkan nyokap gue, kamu bisa ngelawak, Dok. Kakek lo bilang gitu. Iya, semua orang keluarga gue. Karena gue kalau di keluarga literally pendiam. Kelihatan banget sih pendiamnya. Gue ini gimana ya kak, gue kalau sama orang baru nih nggak bisa tuh tiba-tiba aku ngelawak nih gitu. Nggak yang se-ekstrovert itu. Aku di luar baru pendiam, terus nurut-nurut aja, terus tiba-tiba keluarga aku kaget aku ke Jakarta ikut Oli ini acara TV yang dimana pelawak gitu. Emang lo bisa ngelawak? Bener-bener semua sekeluarga kaget total. Terus tapi ya itu tadi aku tipe yang pertama kayaknya. Karena ada di depan temen kayak gitu. Terus pas audisi nggak tahu kerasukan setan apa, gue sepede itu seberani itu dan nggak ngerti kenapa juga bisa lolos. Dan ternyata setelah aku baru memahami akhir hari ini, oh memang apa ya, memang dari basicnya Allah tuh udah ngasih muka gue tuh mungkin kayak karena dia bilang lo diem aja
kadang bisa bikin orang ketawa, iya sometimes, tapi somehow gue mikir gue sejelek itu ya bisa bikin orang ketawa. Nah, Itu kadang. Tapi memang waktu itu ada kreatif TV yang bilang bahwa di dunia komedi Indonesia memang dibutuhkan ada yang namanya keset. Keset di dunia komedi kan buat dikata-katain semacam itu. objek penderita lah. Objek penderita. Dari awal tuh setelah gue selesai Oli, posisi gue seperti itu Kak Ben. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak jadi badut aja gitu. Badut dalam artian dikata-katain orang lucu ketawa, dikata-katain orang lucu ketawa. Bukan dari guenya yang membuat orang ketawa, tapi memang dari penampilan fisik gue dan dikata-katain orang itu orang-orang ketawa. Disitulah gue kayak nggak mau lagi dalam artian gue nggak mau lagi dijadiin ketawa karena kondisi fisik gue, tapi gue mau punya suatu hal yang orang tuh ngeliat ini nggak sekedar lucu tapi punya another skill Sesuatu gitu. lah. Iya kayak gitu lah. Gue memperhatikan gue tuh Kok jadi deep sih Kak? nggak apa-apa dong. Emang tujuan kita di situ. Bener-bener Air gimana, mata adalah rating di situ. Wah, semua acara deh kayaknya. Enggak. Gimana? Nggak, gue termasuk orang yang gue penggemar komedi berat. Menurut gue lucu, tapi kata istri gue jokes gue bawa bapak gitu. Tapi gue menurut gue lucu, tapi menurut gue kan. Lu kan semua bapak-bapak mikir kayak gitu. Kan tuh gue di bawah lo nih. Kalau lo teman-teman lo, gue lucu menurut gue sendiri. Anyway, gue tuh suka banget dunia komedi lah. Gue nonton stand up. Semua tuh dunia stand up Indonesia luar gue tuh nonton. Jadi gue memperhatikan kenapa orang tuh bisa lucu banget. Stand up komedian bisa lucu, komika bisa lucu, atau pelawak panggung bisa lucu karena mereka punya sensitivitas kan. Nah orang kalau punya sensitivitas berarti kan apa ya, kepekaan rasanya cukup tinggi. Nah tadi gue menarik banget tuh yang lo bilang lo menjadikan objek. Apalagi yang dijadikan objek itu adalah yang lo bilang adalah fisik gitu. Lo pernah sampai tadi lo cerita lo mau berhenti itu ada satu momen celaan atau lo pernah manggung di mana, tampil di TV apa sehingga lo ngerasa lo sakit banget, sakit aja gitu, gila gue kok ini sih jalan hidup gue gitu. Iya. Lo udah gak mikirin duit kan jadinya kan. Justru nah ini menarik ya Kak Ben. Di saat aku ngerasa kayak gitu, uang tuh lagi banyak-banyaknya. Asik. Gila. Oke, kita akan tampilkan saldo rekeningnya Mumu. Oh enggak perlu ya. MBCA-nya Eno enggak perlu ya. Enggak perlu. Aku ngerasa kayak gitu saat duit lagi banyak-banyaknya, job lagi banyak-banyaknya, tapi disitulah mental aku lagi sakit-sakitnya. Karena tiap hari aku syuting, aku dibully as konten ya tapi ya sebenarnya. Cuman lama-lama mikir kayak, emang gue sejelek itu, emang bibir gue setebel itu, emang gue setonggos itu, emang gue seenggak layak itu dijadikan as human being gitu ya. Gue sedih men. Gue sedih. Enggak, anjing serius Kak Ben. Nggak, gue juga, gue bisa relate perasaan lu sih. Iya. Terus? Saat itu malah uang yang banyak di rekening tuh nggak berarti sama sekali, karena ngerasanya aku kosong gitu. Ada sisi hati gue yang kosong kayak, ini nyokap gue kalau nonton sedih nggak ya anaknya dikata-katain everyday gitu kan. Aku gitu lagi nge-host acara musik lah, terus ada sinetron juga lah, dijadikan lelucon dengan kondisi fisik yang seperti ini. Sebenarnya nggak ada yang salah selama memang gue nggak sakit hati gitu kan. Tapi kan tuntutan. Gue exactly. Di kulit lo diharapkan untuk menjadi keset, tapi di dalam lo keset beneran gitu. Iya. Itu makanya gue kosongnya di situ, terus kayak wah gila gue sedih banget sampai akhirnya ada di titik dimana gue nggak mau kerja satu hari itu karena gue ngerasa gue malu untuk keluar Kak Ben. Malu orang liat gue kayak ya sejelek itu aja gitu. Sejelek itu aja kayak wah gue kalau nggak jelek kayaknya gue nggak akan di titik ini gitu. Gue di titik kayak gitu terus ya udah akhirnya gue take a break. Terus lo break? Gue literally break sampai lah, kan tapi tanggung jawab kontrak lo yang udah ada lo bilangnya apa? Gue gak ada kontrak sih, gue cuman setiap acara tuh jatuhnya callingan doang. Iya. Terus ya udah gue bilang manajer gue kayaknya nggak bisa syuting, sakit lah waktu itu. Ya mental health sakit kan? Mental health benar-benar udah nggak bisa. Terus gue ya berapa lama itu gue ngilang. Nah ada satu titik di balik dimana mindset gue agak tercerahkan semenjak gue kuliah. Kuliah lah yang bener-bener kayak gue ketemu teman-teman, maksudnya secara intelektual gue ketemu dosen segala macam, banyak ngobrol sana sini yang bikin gue ngerasa pokoknya dunia tuh ya nggak seburuk yang kita pikir kadang gitu. Nah, disitulah gue udah mulai oke gitu, gue udah mulai pilih-pilih pekerjaan yang kiranya gue nggak dipandang secara fisik doang gue jelek gitu, tapi ada satu skill yang bisa gue tonjolkan, entah itu acting, presenting, or another gitu.
Ya pada saat lo ketemu dengan teman-teman asli lo, kan mereka berteman sama lo karena kedekatannya teman kuliah kan, bukan karena lo adalah partner kerja dan ya lo dihargain as a manusia gitu, Yes. bukan sebagai ya kayak saya tadi pada saat lo di Betul. stage. Ada gitu lo satu, kan gue juga pernah ngerasain kita lagi canda nih, hahaha, tak yang itu gue nggak bisa terima tuh yang itu. Lo pernah nggak ngomong itu? Oh pernah Jokes Kak Ben. siapa gitu ngomong, lo awalnya udah tahu nih ini gue udah mulai nggak suka nih, tapi gak apa deh gue oke ini anjing gue. Lo pernah nggak pengen meledak bahkan sampai mungkin keluar sedikit? Oh jangan sedih, lagi live bruk ngelawak dut. Ya Allah Robi, nah kan commercial break tuh, toilet gue nangis kenceng. Dipanggil FD kan, udah selesai belum Kak, ini tainya susah keluar. Enggak, gue beneran. Belum Kak, ini susah banget keluar. Lo pakai suara-suara yuk tuh kan gitu nggak? Oh iya lo pelas ya nggak? Itu terlalu dramatis Oh, sih. nggak apa gitu. Aduh keras banget, mau lihat nggak gitu? Tadi fotoin ya gitu, nggak perlu ya? Enggak. Sekarang gue cuma mencet plus. Udah Kak, sumpah ini susah banget keluar. Aku sakit perut banget. Oh ya udah lanjut aja mu. Ya udah mereka akhirnya tetap live sampai kelar dan gue nggak masuk sama sekali. Oh ya? Lo nggak lanjut? Enggak. Gue nangis kenceng, mata gue susah. Karena gue disitu mikir, ya Allah sakit banget gitu. Gue harus nyanyi tiap hari apa? Sampai kapan gue kayak gini? Sampai kapan? Wah gila di situ. Itu. Ini bukan yang orang yang penonton mungkin nggak banyak tahu ya tentang sisi apa bilangnya, bukan sisi gelap ya, sisi di balik panggung yang cowawaan seru dan penuh dengan gelak tawa, di balik itu ternyata banyak ya air mata juga gitu kan. Pasti banget. Lo nggak, kalau tadi lo sempat bilang gini, ya gue juga mau dikenal sebagai gue gitu, sebagai kemampuan gue yang lain selain menjadi objek tanpa kalimat lo nggak usah ngomong aja tuh muka lo lucu. Iya. Juga lo gitu kan ujung-ujungnya kayak. Iya. Cita-cita lo apa sih? Yang lo bayangkan karir lo nih? Karir lo, kan tadi lo bilang apa namanya kemampuan lo. Iya. Yang lo bayangkan apa? Gue tuh dulu bercita-cita jadi guru Kamen. Waktu kecil gue tuh suka main guru-guruan. Gue tuh suka ngajarin lemari putih tuh gue coret-coret pakai spidol. Gue ajarin tuh tangga-tangga gue yang nggak ngerti juga apa yang gue ajarin. Gue juga ngajarin kayak yang ngasal aja, tapi gue suka ngajarin orang. Gue suka ngobrol sama orang. Ngerti gak ngerti? Oke, nggak ngerti nggak apa-apa. Aduh, gitu. nggak berhasil dong berarti lo menjadi guru. Tapi gue seneng gitu. Gue suka main guru-guruan sampai gue pengen jadi guru lah. Ya udah. Tapi ternyata orang tua berkata lain. Orang tua pengen gue jadi perawat waktu itu. Jadi ya udahlah gue yang mengikuti, masuk SMA segala macam. Nah, pas gue udah ke Jakarta bisa memilih jalan sendiri untuk aku harus kuliah apa. Makanya aku ambil kuliah pendidikan di UNJ. Nice. Cuman gak keterima. Keterimanya Belum sampai ending udah ending di depan ya. Saya berharap tadi ceritanya, gue kuliah gitu. Ini enggak ya, oke lah. gak keterima, tapi keterimanya di hubungan masyarakat di UNJ sih. Sama lah. Sama. Ya udah, tapi nah dari situ tetap nggak melenceng jadi guru, cuman sekarang udah pengen, kayaknya tetap bisa melanjutkan cita aku tapi jadi dosen sih nextnya. Jadi aku sekarang lagi ngejar S2 aku untuk meneruskan apa yang dari kecil pengen aku lakukan, yaitu ya jadi guru. Tapi kalau udah S2 kan harus dosen ya, jadi pengen jadi dosen sih sekarang. Lo pernah dapat satu program yang menurut gue breakthrough karir juga sih. Lo dapat program sophisticated banget karena lo disandingkan bersama dengan Teh Sarah Sehan. Itu program yang lumayan jagoan di salah satu station. Terus lo ada di situ. Lo waktu nggak dapat program itu lo ngerasa mungkin ini kali ya turning point karir yang gue mau. Ada nggak rasa lo kayak gitu? Betul. Itu wah gila. Lo tau gak Kavin? Itu waktu gue awal ditawarin trial dari Kohose Teteh, gue gak mau. Gue selama iya betul, selama kuliah everyday gue nonton Sarah Sehan. Semua temen kan aku ngekos kan deket kampus kan. Itu semua tetangga kosan gue itu yang punya TV cuma satu orang. Dan setiap malam kita sambil makan malam nonton Sarah Sehan di kamar temen gue. Di saat tiba-tiba dikabarin, mau besok trial yuk Kohose Sarah Sehan. Gak, gila Kalvi, manajer gue kan, gak mau, aku takut, gila gue siapa jadi Kohose dia cuy gitu. Gak apa-apa trial dulu, kalau emang kamu gak nyaman, kamu kurang bisa gitu ya menurut aku gitu. Kamu kurang bisa menyanyi teteh ya udah gak usah, tapi at least coba dulu. Terus kayak, bener ya kayak gak apa-apa ya ini coba dulu ya gitu. Gak yang langsung running gitu, enggak coba dulu. Oke, kita coba, hari pertama syuting, oh shit man, ibu banget teteh. Oh ya? Gokil. Maksudnya ibu banget tuh? Ibu banget tuh rangkul gitu, nggak yang gue lolo, nggak. Jadi emang gue main host,
tapi ya gue akan kasih lo part untuk ruang untuk ya lo menyampaikan apa enggak yang kayak kan ada kan beberapa kali aku kerja sama yang host banget tuh dilahap semua kadang kan tipe kayak gitu kayak ada kayak insecure-nya gitu. Betul, panggung gue thunder gue kecolong nih gitu. makanya tapi ternyata nggak sama sekali. Dia dari awal udah nge-brief aku nih, part kamu kayak gini ya, nanti kalau aku tanya gini ya, oh my god enak banget gitu. Terus dari awal udah ngerasa ngobrolnya juga enak, sama tetehnya juga ngerasa dibimbing banget. Jadi dari situ alhamdulillah bisa berlanjut sampai 1,5 tahun. Dan benar banget sama kata Kak Ben bahwa itu adalah turning point aku ngerasa bahwa oh gue bisa kok bertahan di dunia entertain dengan menjadi human being, nggak harus menjadi keset, nggak harus menjadi pelawak yang dikata-katain, tapi gue bisa jadi seorang yang oh gue bisa kok nge-host juga gitu ternyata gitu sih. Masih ngomongin cita-cita dikit, yang sekarang titik yang sekarang nih udah di titik kalau lo punya plan dalam karir lo gitu ya, lo udah di mana nih? 80%, 70%, 60%, atau mungkin lo punya ternyata nih karena lo bilang lo kuliah sekarang path baru lagi gitu, lo di mana sekarang? Aku udah bilang, bisa dibilang 80% ya. Oh ya? Oh ya, karena Nggak jauh, nggak lama lagi dong nyampe iya, sesuai betul. dengan rencana lo. Ya, kalau aku ngelihat progresnya sejauh ini secara mental dan secara finansial dan secara semua hal yang sudah aku siapkan, sepertinya iya. Dan lagi-lagi ini juga nggak lepas dari peran suami aku yang sekarang ini ya. Dia tuh benar-benar ada di titik dari awal kuliah gue yang selabil itu. Aku tuh sampai bilang ke suami gue dulu yang waktu awal-awal kuliah, kayak gue udah gak mau di entertain deh, gue capek kayak gini terus, gue pengen kerja kantoran normal. Dan bener aja gue sempet kerja di pemerintahan. Belakang meja. Di belakang meja gue jadi penyiar, waktu itu penyiar radio pendidikan gitu-gitu. Cuma 6 bulan, gak bertahan lama. Dan ya kayak kayaknya emang ini juga bukan jalur gue deh. Gue Tapi kan nggak salah nyoba kan? iya, gak salah nyoba. Akhirnya gue balik lagi ke entertain dan gue mencoba dengan mindset baru, dengan strategi baru gimana caranya, dan alhamdulillah bisa tetap stay di titik ini walaupun ya syutingan gak everyday, cuman at least aku bisa hidup secara sehat mental maupun finansial. Punya uang banyak tuh ternyata. Enggak, jangan. Iya, katanya money is one thing but not everything ya. Exactly. Kita punya uang banyak tapi kita nggak happy juga. Ya uang memudahkan lah. Tapi ada hidup yang lebih mudah sih kayaknya dengan punya kesehatan mental yang sehat ya. Wah gila, sebenarnya sih gue banyak relate juga sama lo. Pengennya sih ngobrolnya panjang tapi gue punya. Ini kita main aja nih. Apa nih Kak Ben? 5 lawan 5 lah bilangnya kali ya. Oke. Gue kasih lo 5 pertanyaan, lo kasih gue 5 pertanyaan. Ya enggak? Oke. Gimana nih? Ayo boleh. Lo dulu, gue dulu. Cut. Aduh, kenapa gue sih sama anak Beda gue ya? negara. Aku bisa sama anak gue ke Jepang soalnya. Oke. Iya benar. Lo dulu deh. Oh, gue dulu. Apa tujuannya kita switch? Iya kan gue boleh memilih siapa Iya, duluan. bener. Aku ya. Oke. Pilih mana? Ngerintis usaha baru untuk keluarga atau bertahan di dunia entertain sampai tua? Berhenti sama. Aduh, tough choice. Nggak boleh dua-duanya ya? Nggak boleh dong, namanya milih salah satu. Gue passion gue sih, cinta gue emang di dunia yang selama ini gue kerjain. Tapi ngelihat anak gue punya kepastian dia mau apapun, terutama dalam soal pendidikan sih kayaknya nggak ada harganya sih. Maksudnya priceless lah. Jadi kayaknya gue memilih rintis bisnis supaya anakku pada saat dia minta, gue mau sekolah di sini, gue nggak sampai hati bilang enggak sih. Sama ya kami. Ya. Gue juga, makanya gue Jadi maksudnya kita tinggalin aja dunia cabut ya. nggak gitu. Nggak gitu. dong. Kenapa lu juga gitu? Iya, karena gue mikirnya kayak nanti kalau gue udah punya anak juga gue akan full time di entertain juga sih. Gue bener pengen ngurus anak gue dari kecil sampai nantinya emang dia udah bisa gue lepas lah. Saat dunia hiburan menjadi hobi aja buat kita ya. Yes, exactly. Kerja main-main, hasil bukan main. Amin. Amin. Buat Momo, Yes. ngambil job dengan durasi lama di luar kota. Ya, ngambil job dengan durasi lama di luar kota tapi nggak bisa liburan sama suami. Atau liburan dengan suami tapi nolak job. Oh, udah jelas libur sama suami dan nolak job dong. Wih. Manten baru. Nganten baru emang wajar nggak sih jawabnya Betul. gitu. Kata bapak-bapak di sini ya jelas job lah. Kalau untuk sekarang, kalau pilihan kedua kayaknya lebih benar. Apa? Kalau untuk sekarang ya. Sekarang ya. Ya lebih bagus lagi ngambil job dengan durasi lama sama suami. Nah, itu dia. Kan kamar bisa berbagi kan? Lanjut ya. Untuk Kak Ben. Sikat. Beli mobil mahal diam-diam tapi istri marah besar atau bayarin belanjaan istri sampai duit habis? Ini kayak yang pertama deh. Beli mobil mahal diam-diam tapi istri marah. Iya, kan kita menganut
paham lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya Ya sih, kan. betul. Tapi Maaf, lupa kepencet ini gitu nggak kan. bisa dibalikin Nggak juga bisa gitu. dibalikin, Iya. no refund. Maaf lah. Iya. Hilap, besok beli lagi. Biasa lah itu. Iya. Banyak trik lah. Barang kirim kantor aja lah, jangan kirim ke rumah ya kan. Tolong yang diajarin nih suami Jangan saya ya. kirim kantor, yang terima anak tar. Waduh. Ya paket, aduh sama aja. Oke. Mending mana? Minta izin naik gunung ke suami Aduh. atau minta belanja barang branded yang banyak ke suami? Kamu suka naik gunung ya? Suka banget. Oh. Kayaknya yang pertama deh, soalnya aku bukan tipikal orang juga sih suka beli barang branded. Oh iya iya. Nggak, barang paling branded yang pernah lo beli apa? Waduh. Kenapa bertanya? Gak Iya, ada. apa menurut lo? Kan nggak mesti branded itu. Apa ya? Gue pernah beli, dari tas dari teteh. Dari teteh tuh ngejual. Dikasih. Enggak, tapi gue beli. Oh beli. Dari teteh ngejual tasnya, mau nggak tas ini, merek ini gitu. Nggak usah sebutin lah ya. Terus berapa teh harganya? Segini. Wah itu bisa buat bayar kos sebulan teh. Gue bilang. Terus dia masanya gimana? Apalah sekali-kali masa artis nggak punya tas branded. Iya betul. Iya juga ya udah Penting akhirnya sih. beli. Iya. Oke, tapi Jargon. Tapi itu emang bener sih, masa artis nggak punya barang branded. tapi gue benci tahu ucapan kayak gitu. Iya, tapi kalau di ilmu bisnis, ilmu dikit, katanya Iya. ada braggability tuh agak sedikit, ya nggak mesti semua, tapi satu buat brag tuh Benar. Pas lah. Dan salah satu faktor bahwa kalian lihat kalau artis pakai baju yang brand atau pakai barang brand kayak oh emang pantas ya harga dia mahal kayak gitu-gitu. Ada juga Iya. yang teorinya seperti itu. walaupun ada orang yang pakai barang biasa jadi kelihatan mahal, ada yang pakai barang mahal. Jadi alay. KW nih, nggak mungkin Asli, gue beli di Itali, namanya KW. loh. Iya bener. Waktu dari ujung ke bawah, mereknya sama semua. Aduh, terus tulisannya Iya, merek-mereknya siapa semua. tuh? Ada sih, ada. Kamen, pilih mana dikenal sebagai suami yang baik atau ayah yang baik? Waduh, berat deh. Suami yang baik atau ayah? Iya kalau gua harus milih sih ayah yang baik lah. Biasanya kalau jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik juga. Oh bisa banget, yang kedua ya. Kalau jadi suami yang baik, belum tentu juga. Iya sih. Gitu. Betul. Tapi setuju gue kalau yang baik biasanya emang udah auto akan jadi suami yang baik juga. Kan mencontohkan kan atau anak-anak. Wih gila, udah siap banget kayaknya. Wis, doain aja. Jangan-jangan diisi lagi. Waduh, kita. belum Belum ya. Kapen, doain ya. Oke. Tetap menjadi wanita karir, tapi dilarang suami, Yes. atau jadi ibu rumah tangga dan meninggalkan industri yang penuh dengan gemerlap. Nah ini diskusi alot aku sih awalnya sama suami dulu Oh, ya? sebelum nikah. Karena kan kayak, apa ya, aku dulu mikirnya aku gak mau bergantung sama suami aku sepenuhnya pas sudah nikah. Karena aku pengen punya sendiri, pengen style sendiri yang, kan kita, wanita tuh kemungkinan ada dua. Kalau nggak ditinggal suami selingkuh atau nggak ditinggal suami meninggal. Katanya. Oh. Jadi demi menyiapkan segala kemungkinan yang kita nggak tahu ya. Ya. Maksudnya kan meninggal dalam artian bisa ya amit-amit Iya, sakit jangan. atau amit-amit nauzubillah kecelakaan atau segala macam. Nah makanya untuk menyiapkan segala hal itu dan aku belajar juga dari keluarga aku sebelumnya. Kayaknya emang perempuan harus punya pendapatan sendiri ya walaupun nggak besar tapi at least Ada. tetap bisa berdiri dengan kaki sendiri gitu loh. Nggak harus selalu bergantung sama suami. Nah Iya. kayaknya aku tetap pengen berkarir cuma nggak yang mengganggu rumah tangga juga sih. Iya. Ibaratnya kalau binatang tuh skill membunuhnya tuh tetap harus ada karena pada saat nggak ada siapa-siapa lagi kan yang bisa jaga diri ya kita juga Nah kan. itu dia. Oke. Kaben, Yes. pinjam uang buat sekolahin anak di sekolah bagus atau pinjam uang untuk membuka bisnis baru? Waduh. Waduh, baru ngomongin sekolah. Nasya nih paling bisa deh. Berat juga ya, bisnis baru. Atau sekolah bagus anak? Gue juga bingung sih ini. Kalau memang kalau harus memilih dan memang krusial banget Iya. sekolahnya gue lihat emang sangat bagus dan berimpact, gue nekat deh. Mungkin minjem nggak apa-apa deh. Ntar gue kerja gila-gilaan. Wow. Suka banget sih kalau cowok mikir kayak gini. Harusnya begitu ya. Iya. Bisnis bisa apa aja lah Iya gitu ya. kan. Kan kalau anak sekolah mungkin belum datang 2 kali, tahun depan dia udah tahunnya udah lewat kan. Kayak minjem duit sih buat sekolah anak. Buat sekolah anak. Mm-mm. Oke. Good point. Mumu, Yes. lebih milih mana? Dikenal sebagai artis yang laku atau istri yang baik? Aduh. Boleh dua-duanya ya? Aduh. Kayak gue kayak sukses di dunia entertain, I sukses see. juga jadi istri yang baik kan. Tapi nggak Ras mungkin ya sih. Raisa Andriani kali Ya Allah. Balik lagi deh. Iya.
iya. Tapi kayaknya mereka tuh emang relationship goals banget ya kayaknya ya. Asli sih Kak Ben, nggak pernah kita lihat gimana-gimana ya. Iya. Tapi gue juga ngeliatnya adem-adem aja. Kenapa kita ngomongin Raisa gue Nggak tadi? tahu Iya oke. kenapa. Jawab dulu tadi. Aku pengen jadi istri yang baik aja Kak Ben. Karena apa ya, dunia tuh lagi-lagi dunia bisa dikejar. Cuman kalau untuk kebahagiaan di rumah itu yang susah untuk diperbaiki kalau amit-amit nanti ada kesalahan ya. Gila. Betul. Setuju. Kak Ben, Ya. terakhir ya. Ya. Tidak ambil job syutingan tapi bisnis lancar atau main film tapi bisnis nggak keurus. Anda mengenal saya sekali. Aduh. Coba boleh diulang pertanyaan. Tidak ambil job syutingan tapi bisnis lancar nih. Atau main film Aduh. tapi bisnis nggak keurus. Gue sekarang banget ya. Oh gitu. Oke. Kalau sekarang ya? Iya. Kalau sekarang mungkin yang pertama kali. Bisnis dulu. Bisnis dulu. Tapi nanti pas udah kan kita create bisnis di depan nih. Iya. Pas udah kita lepas remote, kita bisa syuting lagi. Mungkin lebih ke waktu kali ya. Kalau sekarang mungkin yang pertama kali. Oke. Tapi kamu lagi bisnis apa sih kamu? Semua saya kerjain apapun yang jadi duit mah. Memang harus seperti itu ya dunia Ya seperti macam-macam, sekarang ada ini. digital, ada Oke. apa namanya startup, ada baju apapun lah jadi Nice. ngepul-ngepulin dapur lah. Betul. Oke, Momo. Yes. Pilih mana? Nonton Big Bang, anak Korea. Nonton Big Bang tapi nolak syuting film, atau ngambil film dengan bayaran besar tapi gagal nonton Big Bang yang mungkin konsernya nggak datang 2 kali. Wah, dengan saya yakin jawab nonton Big Bang dan nolak syuting film. Ah serius loh? Gue udah pernah sih sebenarnya nonton konser mereka di Korea langsung. Cuman kehadirannya sekarang ini kan udah lama tuh nggak comeback nih. Kalau mereka akhirnya comeback terus bikin konser, udah jelas aku milih mereka. Karena nggak tahu lagi kan comebacknya kapan. Udah keburu tua, say. Oh iya kan Kasih joget-joget aja Iya, makanya. akhir-akhir nggak itu udah sakit pinggang nanti. Makanya kalau Jog ya mungkin cowok ada lagi. Tapi kalau Big Bang kayaknya harus sekarang juga. lu suka banget sama Big Bang. Gimana ya, Big Bang tuh termasuk salah satu lagu-lagunya yang bisa nolong aku keluar dari mental health waktu itu. Oh ya? Oh iya, Lagu lagu-lagu apa? Bisa nyanyiin nggak? I'm singing my blues. Nggak bisa nyanyi gua. Iya, lo yang nyanyi gue yang mental health. Iya. Jelek itu suara gue. Wow, thank you banget, Thank you seru. banget, Kamen. Siap. Pokoknya doa baik banget buat lo sama Eno. Nikmatin masa-masa honeymoon period katanya. Oh, gitu. Ada rencana mau kemana? Oh, kita besok mau ke Bali sih. Siap. Mau road trip. Jalan. Tuh. Capek berhenti. Anaknya made in Bali nanti Iya. anaknya pertama. Thank you ya, Mu. Sama-sama, Sukses. Kamen. Lanjutlah kita makan lah. Siap. Oke.